Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gusandi Official di Jalan-Jalan Religi. Kali ini saya berada di Masjid Tiban Duren ya, atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Salafiyah Biharu Bakri Asali Fadlailir Rohmah yang berada di Desa Sananrejo, Duren, Kabupaten Malang. Konon mitos yang berkembang, masjid ini dalam pembangunannya terjadi satu malam atau terjadi karena campur tangan bangsa jin. Benarkah mitos tersebut? Akan kita buktikan, kita ikuti penelusurannya. Kiai Haji Ahmad Baru Mafduluddin Soleh adalah pemilik pondok dan perancang arsitek bangunan Masjid Tiban ini. Fakta uniknya, beliau tidak berasal dari arsitektur lulusan dari kampus ternama, tapi melainkan mendapatkan gambaran perancangan bangunan dari istikharahnya. Nah, pembangunan masjid ini dari dana sampai pekerjaannya bukan dilakukan oleh bangsa jin, melainkan mendapatkan bantuan dari kiai dan santrinya. Terus gimana dengan perawatan di Masjid Tiban ini? Semua perawatan yang ada di sini berasal dari masyarakat sekitar dan donatur jamaah Masjid Tiban itu sendiri. Nah, jika kalian bertanya-tanya bagaimana dengan perawatan di Masjid Tiban ini? Semua perawatan yang ada di sini berasal dari masyarakat sekitar dan donatur jamaah Masjid Tiban itu sendiri. Dan untuk kalian yang ingin mengunjungi Masjid Tiban ini, kalian tidak perlu mengeluarkan sepeser dana pun untuk menikmati kemegahan dari Masjid Tiban ini. Karena pada dasarnya Masjid Tiban ini bukan tempat destinasi wisata, jadi tingkah laku kalian harap dijaga. Terus nih, bagaimana dengan asal-usul Masjid Tiban yang seringkali dijuluki sebagai Masjid Jin? Maaf mengecewakan kalian, tapi semua itu sama sekali tidak benar. Nah, proses pengerjaan sampai pengiriman barang dilakukan pada malam hari, karena di sana hanya ada akses satu jalan. Jadi, agar tidak mengganggu aktivitas warga, maka pekerjaan ini dilakukan pada saat semua warga sedang tertidur pulas. Letak daripada makam pendiri pondok pesantren ini ya, yang ada di Masjid Tiban Duren. Beliau Romo Yai Ahmad, beliaulah yang perintis pembangunan masjid ini sekitar tahun 1963. Sekarang saya berada di belakang saya ini makam beliau pendiri atau yang punya masjid ini ya. Beliau adalah Romo Yai Ahmad. Disebut Masjid Tiban karena konon masjid ini sangat megah, dibangun tanpa sepengetahuan warga sekitar, atau warga sekitar ini tidak tahu kapan masjid ini ada pembangunan, ada truk atau mobil material masuk, tidak pernah ada, tapi tahu-tahu sudah berdiri. Dan anggapan masyarakat di luar sana bahwasanya masjid ini selesai dalam sehari semalam. Wah, itu tidak mungkin. Kalau sehari semalam itu zamannya Nabi Sulaiman ya. Kalau di zaman sekarang tidak ada ya, zaman kenabian. Jadi estafet teman-teman, ketika desa-desa dikonfirmasi kepada orang dalam, dikatakan bahwa pembangunan masjid ini
sebenarnya merupakan komplek pondok pesantren secara keseluruhan, teman-teman. Semua bersifat transparan karena dikerjakan oleh para santri, kurang lebih 250 santri. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah pondok tiban atau pondok atau masjid yang muncul secara tiba-tiba, bangun oleh jin dan sebagainya, itu tidak benar. Karena apa? Karena bangunan ini adalah pondok pesantren Salafiyah Biaru Bahri As-Sali Fadlul Rohmah yang murni dibangun oleh para santri dan jamaah. Pondok pesantren ini tersebut konon mulai dibangun sekitar tahun 1978 oleh Romo Yai Ahmad atau Haji Ahmad Bahru atau yang akrab disapa Romo Yai Ahmad. Bangunan pondok ini dan masjid tersebut sudah mencapai 10 lantai, tingkat 1 sama 4 digunakan sebagai kegiatan para santri. Jadi kita sudah jalan-jalan atau eksplorasi ke dalam, ya lumayan capek soalnya kita nggak pakai naik lift ya, kita murni jalan kaki, naik tangga turun tangga, teman-teman. Sedangkan untuk lantai 6 seperti ruangan keluarga, untuk lantai 5, 7, 8 dan seterusnya terdapat toko-toko kecil ya yang dikelola oleh para santri santriwati untuk ya sekedar jualan pernak-pernik seperti sajadah, tasbih, mukena, sarung dan lain-lain. Tak hanya unik, di dalam ponpes tersebut juga tersedia kolam renang, teman-teman. Jadi nggak mungkin ya saya tadi berenang ya, soalnya bulan Ramadan. Juga dilengkapi oleh perahu yang khusus untuk dinaiki wisatawan anak-anak. Letaknya ada di sisi timur masjid. Di dalam komplek ponpes ini juga terdapat berbagai jenis binatang seperti kijang, monyet, kelinci, aneka jenis ayam dan burung. Arsitek dari pembangunan ponpes ini karena seorang yang belajar dari ilmu arsitektur perguruan tinggi, melainkan dari istikharah. Ini kalau berbicara istikharah jadi merupakan petunjuk gaib daripada Sang Pencipta ya, melalui olah batin atau melalui zikir atau melalui perenungan lah, sehingga tercipta petunjuk bahwasanya ini nanti kamu bangun seperti ini, reliefnya seperti ini. Jadi Romo Yai tinggal istilahnya tinggal mewujudkan aja, pemirsa. Bangunan di dalam masjid itu sangat unik ya, seperti perpaduan Timur Tengah, Cina dan modern ya. Untuk pembangunan pun tidak menggunakan alat-alat berat atau alat-alat modern. Ini murni hasil jeripaya santri yang ada di sini. Santri yang ada di sini ini datang dari berbagai penjuru Nusantara. Santri-santri tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai X ini, X itu. Jadi mereka menimba ilmu di sini, diajari membangun keimanan dengan cara mewujudkan keikhlasan. Jadi yang utama di sini kalau sudah masuk ponpes ini, yang satu diharapkan oleh Romo Yai, tunjukkan ikhlas diri masing-masing. Karena dari keikhlasan itu maka akan terbentuk kekuatan keimanan yang hakiki. Menurut salah seorang panitia ponpes tersebut, pemirsa atau teman-teman, bahwasanya ponpes tersebut mempunyai suatu arti atau makna yang terkandung di dalam penamaan pondok pesantren tersebut, yang mana artinya segarane segoro madune fadoli rohmat. Rintisan ponpes ini dimulai tahun 1963 oleh Romo Yai Haji Ahmad Bahru. Ponpes ini dibangun sejak 1978. Jadi ide untuk membangun ponpes ini 1963 dan baru diwujudkan tahun 1978 di areal seluas 4 hektar. Kira-kira baru 1,5 hektar dari luas tanah itu yang digunakan untuk pembangunan utamanya. Ini terlihat seperti detail ornamen benar-benar tak disangka ya. Jadi jika di sebuah desa kecil Sananrejo Turen, Kabupaten Malang berdiri sebuah bangunan yang arsitekturnya sangatlah megah, yang mampu bisa membuat hati berdecak kagum. Jadi singkat cerita itu di desa kecil ini kok bisa berdiri masjid yang begitu kagum, megah, hingga terkenal se-Nusantara ya, bahkan tidak menutup kemungkinan hingga ke luar negeri ya, khususnya daerah Timur Tengah. Karena apa?
Karena dari tamu dari Timur Tengah seperti Habib, siapa itu yang terkenal masyhur itu, pernah beliau datang ke sini, singgah ke sini untuk silaturahmi ke Romo Yai. Di sini para pengunjung pertama kali melangkah kakinya di dalam bangunan ini, sampai keluar dari tingkat pertama sampai tingkat 10 akan disuguhi ornamen-ornamen klasik berbau Timur Tengah ya. Yang mana pilar-pilarnya seperti di contoh sebelah kiri saya ini terdapat kaligrafi Arab yang menyimbolkan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya ya. Jadi Romo Yai juga yang mengepaskan amalan-amalan, mungkin karena itu banyak berita bahwa bangunan ini adalah masjid tiban atau masjid tiba-tiba. Jadi semua tidak betul anggapan orang di luar sana bahwasanya masjid ini murni campur tangan jin, itu tidaklah betul. Semua dikerjakan murni oleh para santriwan santriwati. Oke teman-teman, itulah sekilas daripada Masjid Tiban ini dengan cara yang ada yang dapat saya terima. Pesan dan kesan saya di sini sangat luar biasa, keikhlasan hati dari para santriwan maupun dari donatur yang ada, sehingga terciptalah Masjid Tiban atau Masjid Turen ini ya. Kalau sudah masuk daerah masjid atau pesantren ini, hanya satu pesan dari Romo Yai: bersihkan hati, karena penyakit-penyakit hati akan mempengaruhi raga yang mempunyai hati. Jadi kalau datang ke sini, sembuhkanlah dulu hatinya. Sesudah itu semua yang tak boleh dilupakan adalah ibadah syukur. Jadi itulah pesan dan kesan dari saya, sekaligus pesan dari Romo Yai pendiri masjid ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan jalan-jalan religi ini di Gus Sandi Official. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diridhoi Allah dan diterima di sisinya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.